dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa Shalom, sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Ya, pemirsa hari ini kami akan mengangkat satu topik yang luar biasa yaitu mengatasi Ya. kepahitan hidup ya. Ya. Banyak orang Daniel hidup itu dalam kepahitan lalu akhirnya timbul sakit penyakit yang tidak diinginkan ya. Betul. Karena itu hari ini kita mau membahas tentang topik yang satu ini. Kita tahu bahwa yang namanya kehidupan gak selalu istilahnya moon and roses all the time ya. Gak ada sesuatu yang selalu indah. Ini fakta kehidupan pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita komplain tentang siapa orang tua kita, kenapa kita lahir di negeri ini atau kenapa ini, kenapa itu. Tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu bagaimana caranya kita mengatasi semua hal yang tidak baik itu karena kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat indah dan sangat mulia pemirsa sekalian. Amin. Pemirsa kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Benar, ya. Nah pemirsa sebelum kita lanjut, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Saat bertumbuh menjadi seorang remaja, Yunifa menemukan satu kenyataan pahit, bahwa dirinya adalah seorang anak hasil pemerkosaan. Dia marah kepada ibunya dan benci kepada ayah kandung dan ibu tirinya. Yunifa menjadi kepahitan. Tidak mudah terlepas dari kepahitan ini, apalagi sejak usia 11 tahun dia diungsikan ke kota yang lain. Namun di suatu KKR, Yunifa didoakan dan menemukan kedamaian. Dia melanjutkan hidup dengan menikahi suami yang dicintainya, Ingguan, dan mempunyai 2 orang anak. Tahun demi tahun berjalan. Pada suatu hari, saat Yunifa berdoa dengan ibu-ibu muda seusianya, Tuhan menegurnya karena dia belum sepenuhnya mengampuni. Yunifa menangis dan menjerit. Sejak saat itu, dia mengambil keputusan untuk sepenuhnya mengampuni, bahkan mengasihi orang-orang yang telah bersalah dan menyakiti hatinya. Pemulihan demi pemulihan pun mulai terjadi, baik dalam segi ekonomi, hubungan dengan sesama, maupun pelayanannya. Saat ini, Yunifa menjadi pengelola sekolah teologi Rema di Lampung dan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Mari kita dengarkan kesaksian Ibu Yunifa hanya di Good News Program. Hidup saya penuh dengan kepahitan. Walaupun sebelum saya tahu, cuma selentingan setiap kali orang bicara, bisik-bisik, saya udah suka curiga. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor.
Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Anda masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Anda juga bisa follow kami di Twitter @anugrah.net dengan hashtag Good News Program. Anda dapat berikan kesaksian Anda atau mungkin kesan-kesan tentang selama ini Anda menonton Good News Program. Dan kami percaya bahwa apapun yang Anda dapat bagikan akan menjadi berkat buat banyak orang. Silakan, Deb. Ya pemirsa, di studio telah hadir narasumber kita hari ini yaitu Ibu Priscilla Yunifa. Shalom Ibu, apa kabarnya? Iya baik. Senang iya. sekali bisa hadir di Good News Program dari Lampung ya. Lampung, Kota Bumi. Tepatnya di mana, Bu? Kota Bumi, Kota Lampung Bumi itu Utara. dari Bandar Lampung berapa jam? 2,5 jam, 3 jam lah ya. Kira-kira 3 jam ya. Sekarang jalan-jalan juga macet ya? Kemana-mana ya? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Iya, Oke, puji Tuhan. Ibu Priscilla Yunifa bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa perkenalan. Ibu ini siapa dan apa gitu? Iya, saya seorang ibu gembala, suami saya pelayanan. Saya juga mengajar di Rema, Rema Oke. Jakarta. Kadang saya diutus di Bali. Bahkan kami buka lagi Rema di Lampung. Nah, kita hari ini punya satu topik yang saya percaya ini banyak orang yang alami, Bu, yaitu mengatasi kepahitan hidup gitu ya. Nah, saya mendengar bahwa kisah kehidupan Ibu, kalau orang kebanyakan nilai ini adalah sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak baik gitu ya. Ibu bisa ceritakan tentang apa yang terjadi gitu dalam kehidupan Iya. Ibu sebenarnya. Saya sudah dewasa ketika itu waktu saya masih sudah SMA ya, saya baru benar jelas siapa diri saya. Ya. Selama ini saya dari umur 11 tahun, saya dibawa oleh satu keluarga ke Kota Bumi Lampung dari mama papa dari Pulau Bangka. Dan di situ mama saya menyerahkan saya pada keluarga yang lain. Saya nggak tahu itu siapa. Bagi mereka katanya itu saudara, saya masih panggil paman ya. Tapi kenyataannya suatu saat saya baru tahu ternyata pria itu yang menghamili mama saya. Oh. Ketika Jadi Ibu ini adalah, minta maaf, anak hasil perkosaan. Itu Wow. menurut pengakuan mama saya ya. Ya. Nah setelah saya tahu itu hidup saya penuh dengan kepahitan. Walaupun sebelum saya tahu cuma selentingan setiap kali orang bicara, bisik-bisik, saya udah suka curiga. Ada apa dengan kehidupan saya? Ada apa dengan kehidupan saya? Iya. Sampai saya pencarian jati diri saya begitu lama. Ketika sekolah pun kadang-kadang saya suka nulis siapakah aku ini? Kenapa, untuk apa aku hidup gitu kan? Memang kerasa ya, Bu? Terasa. Ibu bisa terasa. ceritakan nggak apa yang memicu hal itu bisa menjadi terasa dalam kehidupan Ibu gitu? Saya nggak tahu, ketika saya mulai hidup itu, saya tuh minder banget, pemalu, penakut, ya kan, dengan keluarga yang bagi saya ini bukan keluarga yang seharusnya saya tinggal di situ. Saya menolak hidup saya untuk tinggal di keluarga seperti ini. Waktu setelah Ibu pindah ke Lampung, atau pada Lampung. saat masih di Bangka bersama Waktu saya dengan di Ibu? Bangka bersama mama kandung saya, bagi saya itu papa kandung saya, mama kandung saya sebelum saya tahu, itu Iya. happy seorang Oh, anak-anak oke. pada Tapi pada umumnya. saat dibawa ke Lampung, Dibawa ke Lampung. timbul perasaan tertolak gitu ya? Ya, saya merasa ada kejanggalan demi kejanggalan. Kalau seandainya ada orang lain tanya, ini anak siapa? Ya mereka di depannya ngomong, oh ini anak si ini. Tapi setelah itu mereka bisik-bisik. Nah itu saya mulai curiga, ada apa dengan kehidupan saya. Dan pada akhirnya suatu hari saya ketemu dengan seorang wanita ketika saya berkunjung di sana sama kakak saya yang perempuan. Nah dia begitu ketemu saya nggak pernah temu seorang wanita ini. Dia katakan, ini anak siapa? Kemudian kakak perempuan saya bilang, oh ini anak si ini gitu kan. Dia nangis, kemudian kasihan mama kamu. Nah pernyataan itu membuat saya tambah curiga. Kenapa harus kasihan gitu Nah, ya? iya. Ini pada saat Ibu berkunjung ke Bangka ya? Oke, terus? Iya, jadi akhirnya itu dari situ saya tuh seperti diliputi satu kegelapan yang membuat saya langsung sakit, nyesek kan. Siapa saya ini gitu, kenapa mereka nggak pernah mau terus terang gitu kan. Nah pada akhirnya itu saya langsung mendem, saya langsung pendiam gitu, merasa kayak ada serangan yang membuat saya tuh langsung kayak down banget gitu. Akhirnya ketika saya pulang, saya temuin mama kandung saya. Situ saya mulai tanya, mama saya sebelumnya nggak pernah terbuka.
Saya bilang, "Ma," saya bilang, "tadi saya ketemu sama Ii itu loh. Ii itu bilang, kasihan Mama, emangnya kenapa Ma? Ada apa Ma?" Gitu kan. Saya teror terus mama saya. Sampai mama saya nangis, dia susah mau cerita. Akhirnya dia harus cerita. Karena saya teror terus. Akhirnya dia harus cerita. Ternyata dia bilang dia diperkosa waktu hamil saya gitu. Mama berusaha berulang-ulang menggugurkan tapi nggak bisa. Yang pelakunya ini siapa Bu? Siapanya Mama? Yang melakukan Oh, perkosaan? masih keluarga jauh katanya ya, Mama pernah tinggal tempat dia ya. Mama itu yatim piatu, tinggal di satu keluarga, katanya masih saudara jauh dari orang tuanya. Tapi ya kita nggak tahu, saya sendiri yang nggak tahu kejadiannya, tapi mama saya mengaku bahwa dia di kamar mandi dia diperkosa. Sampai Dia akhirnya hamil Ibu? hamil, iya dia hamil. Wow. Ya. Berulang-ulang dia ingin menggugurkan, dia nggak bisa. Akhirnya istri yang akhirnya saya tahu bahwa itu mama tiri saya ini. Akhirnya dia harus mencari satu pria yang harus bisa menikahi mama saya dalam kondisi sudah mengandung. Untuk Waktu- menutupi aib yang terjadi. Iya, Oke. Kita akan lanjutkan Iya. ceritanya nanti Oke. Ibu ya. Nah pemirsa, ada suatu kisah yang begitu memilukan yang tentunya tidak mudah buat Ibu Yunifa untuk menerima kenyataan itu. Tetapi dia akhirnya berhasil untuk keluar dari kepahitan hidupnya. Seperti apa kisahnya, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Pada akhirnya saya sendiri mengatakan, saya nggak mau hidup seperti ini. Kenapa saya harus ngalami seperti ini? Kenapa saya nggak mati aja? I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah mengatasi kepahitan hidup. Langsung aja kepada Ibu Yunifa. Jadi usia berapa Anda pada saat mengetahui kenyataan bahwa Anda adalah anak hasil perkosaan? 18-an ya. 18 tahun ya. Kemudian iya. reaksi Anda seperti apa pada saat Mama mengakui hal tersebut? Ya marah, kesel, benci, nolak diri sendiri, benci juga sama mama gitu kan. Benci sama Mama? Iya, kayak mama kok lemah amat sih jadi wanita gitu kan. Kenapa mama nggak berontak? Kenapa mama nggak ngelawan gitu kan? Nah jadi mama cuma bisa nangis ya. Nah itu saya pendam bertahun-tahun. Pada akhirnya saya sendiri mengatakan, saya nggak mau hidup seperti ini. Kenapa saya harus ngalami seperti ini? Kenapa saya nggak mati aja? Kenapa mama nggak selesai gugurkan saya aja? Mama bilang udah berusaha menggugurkan tapi nggak bisa. Saya bilang untungnya nggak cacat gitu kan. Untungnya saya jadi nggak bodoh gitu. Tapi tetap aja saya menolak hidup saya seperti itu. Apalagi ketika saya hidup dengan seorang ibu tiri ya, pasti ada sedikit-sedikit ya perlakuan yang nggak baik gitu yang membuat saya terluka, cuma luka hati. Mungkin secara fisik mereka nggak menganiaya saya, tapi mental saya yang sangat teraniaya. Atau mungkin apakah juga bisa karena Ibu tipe orang yang oversensitif gitu? Saya nggak tahu Nggak seperti tahu. itu. Ya. Kalau misalnya Ibu harus Tapi- bisa memilih, apakah Anda memilih untuk tahu tentang kebenaran atau tidak tahu sama sekali? Saya rasa lebih baik saya nggak tahu. Kenapa? Jadi saya nggak akan terluka. Loh, tapi pada waktu itu kan bukankah Anda sedang mencari kebenaran? Siapa diri saya? Iya, Tadi kan sekalipun misalnya saya udah tahu kebenaran, saya lebih bahagia ketika saya tahu bahwa mama papa saya itu mama papa saya yang di Bangka. Walaupun itu papa tiri, lebih baik saya bahagia seperti itu. Walaupun kondisi ekonomi biasa aja gitu. Tapi saya bahagia karena saya merasakan kasih sayang mereka.
Tetapi ketika di Lampung saya nggak merasakan kasih sayang Kenapa itu. ibu mau waktu itu dipindahkan ke Lampung? Saya pikir saya cuma diajak jalan-jalan. Tapi kenapa nggak pulang-pulang? Ya itu membuat saya menangis. Umur berapa sih waktu itu? Sekitar 11 tahun ya. 11 tahun, jadi masih kecil lah ya. Masih untuk kecil, iya. istilahnya melawan kehendak orang tua nggak bisa. nih. Nggak bisa, Nah, nggak oke. berdaya. Setelah Anda tahu, setelah umur 11 tahun itu dampaknya setelah itu umur 12, 13, 15 setelah itu bertumbuhnya gimana? Saya ikut mama tiri saya sama papa itu setahun setengah gitu karena mereka kurang harmonis. Akhirnya saya dititipkan ke tempat cici saya. Oke. Saya tinggal tempat cici sampai dari usia itu sampai saya nikah saya ikut cici saya. Oh, oke. Nah, kemudian titik balik apa yang membuat Anda akhirnya menyadari bahwa rencana Tuhan indah buat kehidupan Anda gitu? Suatu hari saya sudah berkeluarga ya. Waktu itu masih kepahitan demi kepahitan saya simpan. Bahkan saya punya niat seperti ini. Seandainya kalau saya punya kekuatan, saya ingin santet mereka semua biar mati deh semuanya yang menyusahkan hidup saya. Jadi ingin seperti balas lah ini gitu. istilahnya. Iya, ada niat ingin membalas yang jahat dengan kejahatan ya. Tapi ya kembali saya hidup di lingkungan teman-teman yang mereka yang percaya Tuhan, ya kan. Walaupun waktu itu saya nggak terlalu berohani, tapi akhirnya saya dapat suami. Saya menikah sama seorang duda karena saya melihat ada kasih di dalam diri dia. Saya melihat ada Yesus dalam hidup dia. Nah, dan itu juga yang menolong saya. Akhirnya untuk saya kembali pada jalan Tuhan yang sebenarnya. Jadi karena suami ibu adalah suami yang baik, yang mengasihi, kemudian ibu bisa kembali kepada jalan Tuhan gitu. Iya, saya belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi tetap dendam, sakit hati masih saya simpan. Masih disimpan. Iya. Sebenarnya apa yang ibu cari? Jadi apakah ibu mencari kasih atau Mencari penerimaan kasih. dari orang di sekitar? Yang atau pasti apa? saya mencari kasih, mencari Tuhan saya hidupnya untuk apa? Gitu. Saya nggak ngerti tujuan saya hidupnya untuk apa. Kenapa saya harus hidup seperti ini dengan latar belakang seperti ini, keluarga seperti ini? Saya nggak terima. Itu yang membuat saya pahit. Dari tahun ke tahun saya cari. Bahkan saya bilang, kalau saya bisa milih, saya nggak mau memilih keluarga ini jadi keluarga saya. Saya lebih baik cari dong sebagai anak raja atau anak konglomerat seperti itu. Tapi karena saya nggak bisa milih, kenapa saya harus di sini diperlakukan seperti ini? Tanpa kasih sayang yang saya rasakan. Kesepian tiap hari. Walaupun saya di lingkungan pasar, cici saya buka toko, saya lingkungan orang ramai, tapi hati saya sepi. Kurang kasih sayang. Tapi padahal ibu bisa sekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan ya. Tapi itu tidak mengobati kekosongan yang ada dalam hati. Enggak. Nah, kemudian pada waktu akhirnya setelah Anda menerima kebenaran tentang jati diri Anda, apa yang terjadi? Sebelumnya tuh saya setelah berkeluarga, saya sering doa sama teman-teman, ya kan, Ibu Ali, Ibu Anita Jaya dan beberapa ibu-ibu yang lain. Tapi yang paling sering kami bertiga. Suatu hari saya cuma datang ke tempat Ibu Ali. Nah di situ kami berdoa bersama. Biasa kalau kami sedang sharing keluarga, ya kan, sharing pelayanan. Kami sama-sama satu gereja waktu itu. Nah di situ ketika kami selesai sharing, kami biasanya berlutut di pinggir ranjangnya Ibu Ali, kami berdoa. Nah satu hari waktu berdoa, dia katakan gini, di hati kamu yang paling dalam itu masih ada luka ya? Teman ibu bilang gitu? Iya, dia tuh orangnya peka sekali dengan iya. suara Roh Kudus kan. Nah, karena saya pernah baca firman di Matius 6 ayat 14-15 yang mengatakan, jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga tidak mengampuni. Iya. Ketika engkau mengampuni, maka dosamu diampuni. Waktu saya pernah baca itu, saya rasa kalau saya nggak diampuni masuk neraka dong. Saya takut dong masuk neraka. Hidup di dunia aja udah susah seperti ini, gitu kan? Apalagi di neraka ya? Iya, apalagi di neraka. Saya nggak Iya. mau. Lebih baik saya ngambil keputusan harus mengampuni, melupakan masa lalu saya. Nah jadi itu intinya saya mengampuni karena saya nggak mau masuk neraka itu. Jadi hari itu waktu teman ibu bilang itu seperti peringatan buat ibu tertemplak gitu. Nah, jadi saya sudah mengampuni. Oh, sudah jauh-jauh mengampuni, hari. ya. Sudah bersih, saya merasa sudah bersih. Merasa sudah bersih, tapi masih diingatkan seperti itu. Iya, tidak benci lagi, tidak dendam lagi, tidak ada kepahitan, sakit hati. Bagi saya sudah selesai. Tapi saya juga nggak peduli sama orang tua saya. Jadi istilahnya tidak masih ada dampak-dampak negatif lah yang masih tersisa yang ibu nggak sadari lah. Iya. Oke. Jadi saya nggak mau dibalas dendam lagi.
udah nggak ada niat-niat mau nyatet orang lagi gitu kan ya. Tapi saya ibu juga nggak mengasihi mereka, nggak gitu mengasihi, maksudnya. nggak peduli, pokoknya ya seperti orang lain aja. Yang say penting hello. jangan ganggu saya nggak ganggu kamu deh. Itu, Oke, iya. pemirsa sekalian, ini satu kehidupan namanya yang tadi saya katakan. Kehidupan seperti ini pemirsa sekalian, nggak selalu semuanya pasti baik. Tetapi nanti kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan dari seorang narasumber ini. Dan kami percaya bahwa Anda pada waktu terus simak acara hari ini, kami akan berdoa nanti di akhir daripada segmen ini, daripada episode ini. Dan kami percaya bahwa akan ada lawatan Tuhan yang besar yang terjadi. Stay tune, jangan kemana-mana, akan ada seorang artis yang akan membawakan sebuah lagu yang luar biasa di Good News Program. Aku mau kembali padamu, Tuhan, aku mau memegang erat tanganmu. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Bila ku merasa sedih, merasa sendirian, tiada yang dapat ku lakukan, tak mampu berdiri. Seakan jalan dan langkahku terhenti oleh waktu, aku tak mampu berkata, sebab aku tersesat. Tuhan, aku mau kembali padamu. Tuhan, aku mau memegang erat tanganmu, sebab ku tak mau jalanku tersesat.
Saat ku tutup mataku, ku tahu ku telah tersesat, namun ku dapat merasakan kau jamah hatiku. Lalu ku datang dan bersujud di kakimu ya Tuhan, karena Engkaulah harapanku, tempatku mengadu. Tuhan, aku mau kembali padamu. Tuhan, aku mau memegang erat tanganmu, sebab ku tak mau jalanku tersesat. Tuhan, aku mau kembali padamu. Tuhan, aku mau memegang erat tanganmu, sebab ku tak mau jalanku tersesat. Tuhan, aku mau kembali padamu. Tuhan, aku mau memegang erat tanganmu, sebab ku tak mau jalanku tersesat. Sebab ku tak mau jalanku tersesat. Silakan. Silakan, Edo. Selamat datang di Good News Program. Edo dengan albumnya yang terindah. Luar biasa ya suaranya. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu Edo umur berapa ya? 19 tahun. Oh ya, masih kelihatan muda sekali. Okay. Ini Masih album yang kuliah ke? ya? Ini album solo yang pertama. Oke. Sebelumnya ada yang kompilasi tapi dari gereja. Oke. Iya, oke. Masih kuliah? Baru semester 2. Oke, ngambil jurusan mata jurusan apa? apa tuh? Manajemen. Nice. Cita-citanya? Cita-citanya musisi. Oh, oke. Oke. So ini album yang kedua, album solo yang pertama tapi ya. Nah, ada pengalaman menarik apa di balik pembuatan album ini? Banyak ya. Ini juga album ini sampai terjadi juga pasti bukan suatu kebetulan. Aku juga pertamanya karena menang dari lomba, ada ajang vokal dari GBI Bethlehem Taman Palem. Itu puji Tuhan aku dapat juara 1. Terus hadiah utamanya itu dibikinin mini album. Setelah selesai mini albumnya itu berjalan waktu, pertama sih cuman hanya mau memperkenalkan lagunya di radio, siapa tahu bisa diperkenalkan gitu. Tapi dari pihak radionya ada kriteria yang mesti mempunyai label. Akhirnya dari situ mulai ketemu sama labelnya. Oh gitu. Ini lagu-lagu ciptaan Edo sendiri? Enggak, ada yang dari pihak dari label, ada yang dari pendeta aku juga, ada yang dari guru vokalku juga diciptain temannya di situ. Ya, oke. Nah, setelah kamu punya satu album ini, apa yang kamu lihat dalam belantika musika rohani ini? Kalau menurut saya ya, musik rohani sekarang tuh cenderung lebih menurun gitu. Enggak yang seperti dulu, maksudnya yang kayak yang JMB lagi meledak-meledaknya atau sekarang. Tapi sekarang terlihat ya lebih menurun gitu. Saya dengan harapan saya adanya saya terlibat di dunia permusikan rohani ini juga bisa memberi inspirasi ya buat anak-anak muda buat berkarya dalam Tuhan lagi, lebih lagi. Semoga bisa juga ya mengangkat musik rohani tersebut di dunia. Oke, Luar biasa. Good. Oke, selamat buat Edo ya. Dan nanti kalau menerbitkan album-album berikutnya jangan lupa mampir di Good News Program.
Iya, oke. Nah, pemirsa, sekarang adalah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, umur berapakah Edo, ya, performing artis kita hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Nama, kemudian alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Edo yang terindah. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Ketika tersentuh, di situ saya katakan, saya kenapa harus ngalamin ini, saya nggak terima, kenapa, dosa saya apa? Keluarga dapat membawa kita selangkah lebih dekat dengan neraka atau selangkah lebih dekat dengan surga. Ya kamu udah dulu lah, kamu selama itu ngasih aku tuh apa? Kamu selama ini aku juga udah banyak ngeluarin uang. Kamu hidup dong, aku tuh kayak mama. Bagaimana menciptakan keluarga yang ilahi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan? Dapatkan buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina yang akan meningkatkan level kebahagiaan dalam keluarga Anda. Sekarang tersedia di toko buku Metanoia dan toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Kamu apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik, dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Hanya dengan 20.000 per hari, Anda sudah bisa merubah kehidupan anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugerah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News Program. Hari ini kita membahas tentang mengatasi kepahitan hidup bersama dengan Ibu Priscilla Yunifa, dosen dari Rema Bible Training Center Indonesia. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan, dikirain sudah melepaskan pengampunan, tapi ternyata belum bersih. Tadi Ibu bilang bahwa saya sudah tidak benci, tidak dendam, tapi saya juga tidak mengasihi orang itu, biasa aja. Ternyata kita pelajari bahwa pengampunan itu berlapis-lapis ya, nggak bisa dilakukan sekali, tapi harus berkali-kali, berulang kali. Nah, dalam hal ini, kemudian apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu sudah menerima peringatan seperti itu dari teman Ibu? Ketika itu teman saya bilang, di dalam hatimu yang paling dalam masih ada luka. Saya periksa, saya berdoa. Enggak ada lagi, saya bilang. Karena saya merasa enggak benci lagi. Tapi akhirnya dia berdoa lagi, tanya Tuhan lagi. Tapi Tuhan bilang di dalam hatimu yang paling dalam itu loh. Begitu tersentuh itu langsung meledak, nangis. Histeris, nangis, jerit. Maksudnya saya nggak terima, kenapa saya harus hidup seperti ini. Ya kan? Jadi memang masih ada ya? Ternyata ya setelah disentuh yang paling dalam katanya, seringkali kita nggak tahu. Yang paling dalam itu hanya Tuhan yang tahu ya. Nah di situ ketika tersentuh, di situ saya katakan, saya kenapa harus ngalamin ini, saya nggak terima. Kenapa, dosa saya apa? Saya nggak mau dilahirkan dengan cara seperti ini. Nah akhirnya udah begitu lama saya tersungkur sampai muka saya sampai ke lantai kamarnya itu, dia cuma duduk teman saya. Saya tahu dia duduk kenapa, ketika saya udah tenang, saya duduk kembali, saya lihat dia tetap tenang gitu. Kemudian suara Tuhan melalui suara dia mengatakan, ampuni dia, ampuni. Situ saya mulai nangis, Tuhan, saya nggak sanggup mengatakan saya harus mengampuni full seperti itu. Tetapi di situ saya seperti diberi gambaran, satu penglihatan bagaimana bahwa ternyata mama saya seperti itu mengalami tekanan-tekanan juga sebenarnya. Akhirnya dia impartasikan ke kami sebagai anak-anaknya, khususnya saya waktu ikut dia. Jadi dia banyak memberi sesuatu karena itu yang dia punya. Dia nggak punya kasih, dia nggak punya Yesus waktu itu. Bagaimana dia bisa memberi kasih pada kita? Saat itu saya sudah mengenal kasih, tetapi saya nggak memberi kasih kepada dia. Tuhan nggak mau saya lakukan itu. Waktu mengampuni nggak sampai di situ, tetapi harus ada aliran kasih yang harus saya lakukan. Nah di situ saya diperlihatkan bagaimana bahwa dia tuh menderita, dia tertekan juga, dia kecewa pada suaminya yang nggak setia. Nah dari situ mulai timbul belas kasihan. Saya langsung katakan, langsung keluar dari mulut, Tuhan saya mengampuni mama, Tuhan saya mengampuni mama. Saya mengampuni semua orang yang telah bersalah pada saya mengampuni semua orang yang menyakiti hati saya. Di situ aliran kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup saya, seperti ada sesuatu yang terlepas. Kabut gelap yang dulu pernah masuk, sekarang lepas. Nah sejak itu mulai saya merasa ada sukacita di dalam hati saya tenang. Nah pola teman saya waktu melayani saya seperti itu, akhirnya dalam pelayanan kami selanjutnya saya sama suami banyak melayani orang juga yang kepahitan. Iya, itu banyak sekali dan itu benar-benar efektif karena saya pernah ngalamin. Nah kemudian langkah konkretnya apa sebagai perwujudan dari Ibu mengasihi mama ataupun papa? Apa yang Ibu lakukan kepada mereka? Ya pada akhirnya saya pulang, ketika itu saya bicara sama suami, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya Tuhan bilang apa ya lakukan, suami saya bilang seperti itu. Jadi saya mulai bisa menyapa mama, bisa mulai mengasihi dia. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dia, finansial dia, apapun yang dia butuhkan, itu kami belajar untuk menunjukkan kasih itu, kepedulian, perhatian itu mulai bisa. Udah nggak ada gap lagi, udah nggak masa bodoh lagi, tetapi bisa melakukan kasih itu. Nah akhirnya dengan kasih itulah Tuhan bisa menyelamatkan dia. Dia mulai melihat kasih Yesus, dia mulai melihat Yesus dalam hidup kami. Dia mulai mau percaya Yesus. Akhir mama tiri saya, mama kandung saya, papa tiri, keluarga banyak yang terima Yesus. Wow. Setelah saya sendiri mengalami pemulihan dan bisa menjalankan kasih itu seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, oke. Luar biasa sekali ya. Nah, ini saya ingin tanya nih, kalau misalnya ada orang, mungkin salah satu pemirsa kami yang mengalami masalah seperti itu, Ibu bisa jabarkan dan jelaskan kepada kami langkah-langkah konkret apa yang seseorang harus lakukan untuk dia mengatasi kepahitan hidup itu? Ya, jangan banyak berfokus pada masalah, keadaan. Nggak berfokus pada masalah? Iya. Maksudnya gimana itu? Intinya, jangan terlalu berlama-lama kita mengasihani diri, ya kan? Intinya kita nggak bisa mengubah masa lalu. Betul. Oke, kita nggak bisa merubah masa lalu, jadi kita harus lihat ke depan gitu kita bisa merancang masa depan kita bersama dengan Tuhan.
Jadi fokus saja kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu apa. Taat pada firman Tuhan itu yang membuat saya berhasil. Pertama saya membaca firman, tidak mengampuni maka dosamu tidak diampuni. Itu saya lakukan, saya harus mengampuni. Kemudian firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi. Nah itu langkah itu yang selanjutnya saya lakukan, mengasihi. Kasih nggak cuma sebatas mulut, tetapi harus dilaksanakan. Jadi orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Jadi sangat perlu sekali untuk seseorang kenal Tuhan dan mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah standar hidup yang benar dalam kehidupan manusia. Iya. Dan dalam firman Tuhan ada kebenaran. Amin. Oke, kemudian? Jadi semakin saya cari di tempat lain, saya nggak menemukan jati diri saya. Saya mau cari di mana-mana, mau belajar ilmu pun saya nggak temukan di sana. Tetapi setelah saya memperdalam firman Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan, maka saya bisa menerapkan firman Tuhan. Akhirnya bisa berhasil, saya percaya itu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Oke, kita akan take a break dulu. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari narasumber yang satu ini yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa apapun kepahitan hidup yang Anda bisa alami atau pernah alami, jangan lupa bahwa di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi, Anda call kami sekarang juga, Anda kirim SMS, dan kami mau berdoa bagi Anda. Kita bersama-sama, firman Tuhan mengatakan bahwa 2-3 orang berdoa meminta sepakat apapun dalam namanya, pasti akan ada jawaban daripada Tuhan. Stay tune dalam Good News program. Kecil bisa merambat besar ya. Sekarang kita bisa katakan bahwa kita toko mainan terbesar di sana. Di Kota Bumi. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good. Anda masih menyaksikan Good News program, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Anda juga dapat follow kami di Twitter @anugrahnet dan Anda dapat berikan kesan-kesan Anda selama acara Good News berlangsung dengan memberikan juga hashtag Good News program. Mari Deb, silakan. Ya, kembali kepada Ibu Yunifa. Nah, dampak apa yang Ibu rasakan setelah Ibu bisa melepaskan pengampunan dan kemudian juga menerapkan firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang pernah bersalah kepada Ibu? Dampaknya perbedaan hidup dari yang dulu dengan yang sekarang, bedanya apa? Beda sekali ya, dulu susah senyum. Oh dulu susah senyum? Ya kan? Sekarang jadi senyum terus. Iya, jadi senyum terus, ya bedanya beda banget ya, sukacita. Kita bisa menikmati kerajaan Allah ya, sukacita, damai gitu, happy gitu Jadi kan. seperti orang bebas dengan Iya terikat bebas lagi banget, gitu ya. nggak ada ikatan lagi. Jadi memang benar-benar ya kalau dendam, benci itu kayak ikatan ya, membelenggu ya kan. Itu kita harus terlepas ya. Nah, kemudian ekonomi udah pasti meningkat. Oh gitu? Ibu bisa Iya. cerita nggak tentang peningkatan ekonomi ini gimana? Dengan melepaskan pengampunan bisa Iya. ekonomi Nah meningkat? iya, Bisa jadi ceritakan? apapun yang kita kerjakan yang selama ini bagi kita bekerja udah maksimal tapi kok standar aja ya kan. Kayaknya nggak ada lonjakan yang besar itu. Tapi setelah melepaskan pengampunan, ya usaha kita juga makin maju. Emang Ibu sebagai selain hamba Tuhan, apa yang Ibu kerjakan? Usaha, buka toko ya. Oh Ibu punya toko? Oke. Itu ya dari kecil bisa merambat besar ya. Sekarang kita bisa katakan bahwa kita toko mainan terbesar di sana. Di Kota Bumi. wow. Ya, Oke. Jadi ya banyak hal juga Tuhan makin bukakan ya kan, lebih cemerlang kita ya, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil ya. Bagaimana dengan kehidupan keluarga Ibu sendiri, keluarga inti antara suami istri dari dan anak-anak? awal pernikahan saya, suami dan anak-anak, anak tiri saya, anak kandung saya semuanya happy banget. Dalam keluarga saya bersyukur Tuhan kasih suami yang sangat baik, keluarga yang selalu baik gitu kan. Tapi kalau memperkatakan keluarga, saya bisa cerita dengan happy banget.
Tetapi kalau bicara tentang orang tua, langsung ciut banget. Nah, kalau misalnya ada orang bilang ini serangan, Bu, ya. Iya. Maksudnya kalau ada serangan-serangan seperti ini lagi, Ibu sekarang ini sebagai manusia bisa tetap merasa marah, kepahitan, kecewa nggak dengan apa yang pernah terjadi? Sekarang sudah nggak lagi, karena saya Sama sudah sekali? dimerdekakan. Iya. Sudah nggak Tapi, ada rasanya gitu. Sebelum saya Tapi nggak amnesia kan, Bu? Tetap ingat apa yang terjadi. Ingat, tapi sudah nggak terluka. Oke. Kalau dulu sebelum saya benar-benar dipulihkan, saya pemulihan terakhir itu ya bertahap ya. Ya. Pemulihan terakhir itu, walaupun saya nggak benci, nggak sakit hati lagi, tapi minder saya, malu saya, nggak percaya diri saya itu masih ada. Tapi saya Iya, benar iya. dimerdekakan waktu saya sekolah di Rema. Ya, oh, Iya. oke, I see. puji Tuhan. Oke. Iya. Lalu dari seorang alumni menjadi dosen di Rema ya? Iya, Oke. Nah, dan satu hal lagi, pelayanan juga. Nah, itu Jadi gimana pelayanannya? Makin bertambah, Makin- makin banyak Tuhan oke. percayakan. Setelah kita benar-benar bebas ya dari segala ikatan-ikatan masa lalu, kepahitan itu. Bisa mengampuni, bisa mengasihi. Jadi sekarang kita harus selalu hidup berjalan di dalam kasih. luar biasa ya. Tentunya orang yang belum bebas Iya, tidak iya, akan iya. berani untuk datang ke Good News Program dan menyaksikannya karena masih merasa malu, tertuduh Iya, gitu ya. dulu saya nggak Minder, berani iya. ya, di depan mimbar aja saya udah gemetar gitu ya. Apalagi seperti ini ya. Sekarang setelah saya bebas, sama siapapun saya nggak ada takutnya lagi. Dulu selalu takut. Malu. Tapi sekarang ya selama kita nggak bersalah, apa yang harus kita takutkan? Wow. Saya anak raja yang benar-benar anak raja di atas segala raja kan. Luar biasa sekali. Iya, Iya, iya. iya. Ternyata Nah, ada harapan yang luar biasa ya. Iya, Walaupun keadaan sungguh mengecewakan. Iya. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Apakah ada di antara pemirsa yang masih merasakan kepahitan hidup yang begitu dalam? Anda tidak bisa mengampuni, Anda tidak bisa melupakan masa lalu Anda yang mungkin begitu kelam. Ada orang-orang yang berbuat jahat yang merusak kehidupan Anda. Hari ini juga adalah hari pembebasanmu. Mari hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda. Pemirsa, ada sebuah doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang pernah meminta bantuan doa kepada kami. Ya, dia berkata, saya menunggu hampir 6 bulan dan puji Tuhan, akhirnya anak saya sudah diterima bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah kami melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, jalan mulai terbuka untuk anak saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada tim konseling dan doa yang sudah memberikan jalan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini sama ya, setelah dia melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan, bisa dapat pekerjaan anaknya gitu ya. Dan itu juga yang Ibu alami ya. Saya ngalamin, iya. Oke, pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Good News Program. Lepaskan masalahmu, lepaskan kepahitanmu, lepaskan masa lalumu kepada Tuhan. Dan pada waktu Anda mulai melepaskan masalahmu daripada genggaman saudara, maka artinya saudara engkau mengizinkan Tuhan itu beracara pada kehidupan kita. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah mengatasi kepahitan hidup. Pemirsa, jangan lagi Anda hidup di dalam kepahitan. Biarlah kesaksian Ibu Yunifa hari ini bisa memberikan inspirasi buat Anda untuk hidup merdeka di dalam Tuhan. Nah, Ibu, adakah kata-kata dorongan yang bisa Ibu berikan kepada pemirsa di rumah yang mungkin masih mengalami kepahitan supaya mereka juga bisa terlepas dan hidup merdeka seperti Ibu? Silakan. Amin. Ya, jadi jangan terus hidup di dalam masa lalu yang kelam. Mungkin ada yang lebih pahit dari hidupnya daripada saya. Karena itu tidak akan menguntungkan kita. Firman Tuhan mengatakan mengampuni, kita akan lakukan pengampunan. Kita mengasihi, maka semua itu akan mengubah kehidupan kita. Cari Tuhan, maka engkau akan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Yang memerdekakan hidup kita. Amin. Terima kasih Ibu ya kedatangannya di Good News. Iya, terima kasih Bu atas waktunya dan kami percaya bahwa kesaksian Ibu sudah memberikan kekuatan buat banyak orang. Puji Tuhan. Amen. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan ayat 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32 firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak semuanya kita lahir sebagai anak orang kaya. Kita lahir, tidak semua orang itu lengkap badannya, pemirsa sekalian. Ada orang-orang yang lahir misalnya minta maaf, buta atau mungkin tuli atau mungkin nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya hidung. Ada beberapa orang yang lahir mereka nggak punya anus misalnya. Jadi ada berbagai macam masalah yang kita dapat temui yang pasti terjadi di muka bumi ini. Ini namanya realita kehidupan, pemirsa sekalian. Tetapi kita harus tahu bahwa yang namanya manusia, saudara dan saya, ada 3 elemen dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah secara jasmani, kemudian yang kedua manusia itu punya jiwa, dan yang ketiga manusia itu punya roh. Pemirsa sekalian ya, jadi saya ulang, ada 3, ada jiwa, ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Nah, kita tahu bahwa yang seringkali tampak ya dalam kehidupan kita ini adalah jasmani kita ya. Yang namanya jiwa dan kemudian roh ini nggak kelihatan tetapi merupakan satu ekspresi. Nah, pada waktu seseorang nomor 1 dia nggak kenal Tuhan, firman Tuhan mengatakan rohnya ini mati, pemirsa sekalian. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa akibat dosa itu adalah maut. Rohnya manusia mati, dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal siapa penciptanya. Yang kedua, hal-hal yang pernah terjadi sebagai masa lalu seseorang ini seringkali berdampak pada kehidupan jiwa seseorang ya, sehingga kita tahu di sana dikatakan tadi firman Tuhan mengatakan ada kemarahan, ada kepahitan, ada keirihan, ada kedengkian. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, ini yang membuat ekspresi seseorang itu kemudian wajahnya merengut gitu ya. Dia nggak bisa menerima apa yang baik. Dia selalu merasa minder. Dia selalu merasa dirinya kecil. Dia nggak merasa berharga. Kemudian yang membuat seorang itu merasa tidak bisa melihat jauh ke depan tentang rencana Tuhan. Dan beberapa orang mereka membuat satu keputusan yang sangat bodoh dengan mengakhiri hidupnya. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, saya mau mengatakan firman Tuhan buat kehidupan Anda, khususnya Anda yang hari ini mengalami kepahitan hidup. Firman Tuhan ada banyak sekali berbicara pada waktu Anda misalnya masuk ke internet, Anda masuk ke Google, Anda ketik bagaimana mengatasi kepahitan hidup, terutama misalnya Anda bisa berbahasa Inggris, how to overcome bitterness, itu ada berbagai macam ayat-ayat firman Tuhan yang dapat mengajarkan atau memberitahukan kepada Anda bahwa firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Dan Tuhan tidak menghendaki kita sebagai anaknya untuk hidup di dalam kepahitan. Saya berbicara kepada Anda, khususnya Anda tuh sekarang, dengar baik-baik. Tahukah Anda bahwa kepahitan yang tidak diselesaikan, ya, kalau orang menjadi orang marah, orang misalnya dengki, itu nggak diselesaikan, itu akan menuju kepada kepahitan. Nah, kepahitan ini adalah satu dasar buat iblis berpijak. Dan kemudian dengan dasar kepahitan ini akan membuat iblis itu terus mengerongrong kehidupan Anda, mendakwa Anda.
Pemirsa sekalian dengar baik-baik, iblis itu adalah pendakwa yang sangat ulung. Mungkin hari ini Anda sudah ke gereja, mungkin hari ini Anda sudah membaca firman Tuhan. Tetapi kalaupun masih ada kepahitan dalam kehidupanmu, kepahitanmu itu akan menjadi satu dasar buat iblis berpijak. Dan iblis akan terus membombardir Anda, menembakin Anda, mendakwa Anda, mengatakan bahwa engkau nggak layak, engkau nggak bisa, engkau percuma jadi orang Kristen, engkau percuma baca Alkitab, engkau percuma pelayanan. Ini yang membuat iblis terus mengatakan kepada Anda, percuma. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lepaskan itu semua, lepaskan. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan, cast your fear, lepaskan, lemparkan ketakutanmu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kehidupanmu, pemirsa sekalian. Mungkin hari ini Anda selama ini sudah mencoba dan Anda terus gagal. Saya berkata kepada Anda, dengar baik-baik, berhenti mencoba dengan kekuatan sendiri, tetapi mulai lemparkan, lepaskan masalahmu, lepaskan kepahitanmu, lepaskan masa lalumu kepada Tuhan. Dan pada waktu Anda mulai melepaskan masalahmu daripada genggaman saudara, maka artinya saudara engkau mengizinkan Tuhan itu beracara pada kehidupan kita. Hari ini pemirsa sekalian adalah hari pembebasanmu. Kami akan berdoa buat Anda. Kalau Anda adalah orang yang kami maksudkan dan Anda capek, Anda merasa bosan dengan kehidupan yang penuh dengan kemarahan, Anda bosan dengan kehidupan yang penuh dengan kepahitan. This is the day that the Lord has made for you. Ini adalah hari yang Tuhan sudah ciptakan buat Anda. Kemerdekaan adalah hak milikmu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia membawa kemenangan buat saudara. Mungkin engkau gagal, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Maukah Anda berdoa? Kami akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya bahwa kuasa daripada doa, kuasa daripada kebangkitan, kuasa daripada Roh Kudus itu menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku capek Tuhan hidup seperti ini. Aku gak mau lagi menyimpan kepahitan. Aku bosan menjadi orang yang terus gagal. Aku bosan menjadi orang yang terus gak kemana-mana. Aku bosan tidak bisa melihat masa depanku. Aku mengucapkan masa depan yang indah. Aku mengucapkan kebaikan Tuhan pada kehidupanmu. Bersama-sama sekarang juga kami ikat semua kepahitan yang ada dalam kehidupanmu. Kami cabut akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku patahkan sekarang. Katakan, aku batalkan semua kepahitanku. Aku buang jauh-jauh. Aku serahkan ke tangan Tuhan. Dan aku ucapkan pemirsa sekalian, melalui pilur Yesus, hari ini engkau sembuh. Sembuh. Terima pembebasan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun engkau yang terikat, aku nyatakan engkau sembuh dengan pilur Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji syukur kemuliaan hormat bagi engkau saja yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, satu tayangan yang luar biasa pemirsa yang sudah kita lalui bersama. Dan jangan lupa bahwa kami akan menjumpai pemirsa sekalian di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kami. Dan kemudian Anda dapat berikan kesan-kesan Anda selama Good News program ini berlangsung dengan memberikan hashtag Good News Program. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.